berjalan-jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore di Lintas Melawai. Ya, ini nih para sahabat Lintas Melawai. Yang satu ini narasumbernya agak berbeda dari seperti yang biasa-biasanya. Mungkin di Amerika ada Superwoman, tapi di Indonesia ini adalah perempuan tangguh. Tepuk tangan dulu. Nah, perempuan-perempuan tangguh ini, tolong dong ceritakan bagaimana sih detailnya program-program ini, kok bisa jadi perempuan tangguh ini. Nah, dibukakan tuh ininya. Hai sahabat-sahabat Lintas Melawai. Selamat jumpa. Kenalkan saya Dede Radina. Saya Ami Wirabudi. Saya Mira Rajasa. Ya. Kami dari satu perkumpulan, yayasan tepatnya adalah Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia. Kenapa kita bilang perempuan tangguh? Sebenarnya kami sih sebenarnya perempuan-perempuan biasa, tapi kita punya mimpi kita harus wujudkan, yaitu membantu sesama. Caranya seperti apa? Kita punya program, satu sosial, kedua pendidikan, ketiga membantu UMKM. 3 proyek itu yang akan kita masih bayi ya. Bayi banget ya. Kita mulai kumpul. Iya. Maret kumpul, tapi untuk jadi yayasannya aja Resminya baru 5 Oktober. ya. Tahun ini. Wow, luar biasa. Beruntung sekali loh kita bisa meliput duluan ya. Tuh para sahabat Lintas Melawai. Keren. Terus kami juga yang sudah kami lakukan adalah dalam masa ini, awalnya sih dari masa pandemi ya. Dan masa pandemi itu kan kita ngerasa bahwa kita nggak bisa hanya pemerintah atau aparat aja yang melakukan kegiatan sosial. Kita terasa terpanggil, sahabat-sahabat Melawai. Jadi kami ibu-ibu sebenarnya ya, ibu-ibu yang dulunya pernah digaul di Lintas Melawai. Merasa punya kesamaan bahwa ini menjadikan tugas kami bersama untuk ngatasin bersama. Langkah kecil kami adalah kami kumpul awalnya dari bantuan ala memberikan sembako, kita kumpulkan. Ternyata kita memberikan juga bantuan kepada rumah sakit. Kita udah lumayan kalau untuk sembako kita udah hampir Jawa lah kita kasih ya. Tapi kalau untuk APD hampir seluruh Indonesia. 131 kota. Oh iya? Ya. Nah itu nanti ada bagian itu, kamu kenalin juga ya. Oke. Nah, kalau untuk pendidikan, kita tahun ini kita fokus sama disabilitas. Pendidikan yang kita berikan adalah bukan daripada ikannya, tapi kita berusaha memberikan kailnya. Jadi meskipun cuma kita pelatihannya itu seperti setiap batch itu kita maksimalin 20. Kenapa? Supaya mereka terlatih sehingga menjadi mahir dan mampu mandiri. Jadi menjadi disabilitas yang tangguh. Jadi kita berikan peralatannya. Kalau untuk kuliner kita berikan ovennya, kompornya, alat-alat semuanya kita komplit hingga mereka jalan. Tapi kalau Apa aja bidangnya itu yang sudah? mungkin Mbak Ami bisa teraskan apa aja. Mbak Mi, ayo Mbak Mi. Ya. Jadi kalau untuk pendidikan kita udah ada 2 ya, ada 2. Satu adalah kuliner. Dan kuliner ini udah masuk ke batch 2. Tadi Dede menjelaskan kalau satu batchnya itu hanya 20 orang karena memang keterbatasan kan yang kita didik ini adalah mereka-mereka yang tuli ya, sahabat-sahabat tuli gitu, sehingga membutuhkan perhatian khusus pada saat mendidik mereka, termasuk harus ada interpreternya gitu, dan perhatiannya juga mesti satu-satu gitu, nggak bisa massal gitu. Dan selain yang kuliner, kita juga mengadakan untuk makeup artis. Karena ini. Hari ini. Tadi teman saya sudah ngambil stok-stok itunya. Betul. Dan kalau tadi untuk yang kuliner mereka dapat panci, dapat kompor, dapat oven gitu. Kalau yang makeup artis mereka dapat sekoper penuh isinya makeup semua gitu. Kita kerjasama dengan Paragon ya, Wardah, dan juga kita disupport sama Panasonic dan lain-lain. Dan bahkan setiap peserta itu melakukan swab test. Karena kan sekarang COVID. Kita kita juga udah di swab nih. Iya. Udah. Gitu. Nah, harapannya kan setelah dari pandemi ini orang-orang mulai lagi nih acara-acara gitu. Jadi ya makeup ini
dapat inilah bisa bergerak untuk membantu apa ya, mereka menjadi lebih mandiri gitu. Jadi sudah dipersiapkan dari sekarang ya. Iya. Terus tadi kayaknya Dede lupa cerita bahwa kita tuh punya desa binaan. Oh, di mana? Di Semarang. Desa binaan di Semarang. Iya, Semarang Tambak Lorot ya, Tambak Lorot ya. Jadi ketiga adalah UMKM. Setelah kita sosial bidangnya, kita cuma punya 3 bidang, sosial, pendidikan, yang ketiga adalah UMKM. Sebelum nyampe ke UMKM, mungkin ya Mbak, ujung dong. soal yang kuliner. Programnya kuliner apa aja sih? Kuliner yang sahabat tuli. Ya, coba diperkenalkan dulu para sahabat lintas Melawai. Saya Halo, tadi kan udah. enggak lagi dong, biar Oke, saya Mira Rajasa. Mira. Gitu ya. Saya mau cerita tentang sahabat tuli untuk jadi kita ngadain pelatihan kuliner. Itu sampai saat ini itu udah 2 batch. Jadi ya sekitar 40 orang gitu. Nah, kemudian dari setiap batch itu kita berdayakan lagi gitu. Maksudnya dari setiap batch itu kita pilih misalnya untuk kayak pelatihan hari ini kita ambil makan siangnya itu dari peserta-peserta yang batch sebelumnya gitu. Oh, gitu, iya, jadi tetap ya jadi ya benar-benar. Gitu. Kemudian ada juga satu toko, bukan toko kue ya, restoran mau untuk mengambil 4 orang mempekerjakan peserta. Sama juga sama restoran, sama teman-teman kita yang punya gitu. Memberikan kesempatan Disalurkan. Jadi hasil yang diharapkan dari kuliner itu ada 4. Satu adalah menjadikan mereka itu dapat jualan mandiri. Kedua, mereka bisa berjualan secara online karena tata cara online-nya diajarkan juga. Sampai cara ngitungnya, harganya keluar berapa, itu tuh diajarkan juga. Bagaimana packagingnya, mereka gimana menjadi menarik taruh di sosial media. Itu nomor 2. Nomor 3, kita bantu untuk membantu marketingnya sampai kita ke relasi-relasi dari perempuan tangguh Indonesia seperti Mbak Mira sampaikan tadi. Kita beli dari teman-teman, ada acara itu cukup membantu mereka, sangat membantu cepatnya ya. Ketiga, kita ada kelas advance lagi sampai mereka dengan chef yang profesional, itu yang lanjutannya. Jadi memang kita berjenjang gitu ya. Ya, silakan Mbak Mira. Iya, apa lagi ya? Kayaknya saking banyaknya. Boleh tanya dikit ya? Dari awalnya sekali yang ide ini dari mana, Mbak? Apa terbentuknya perempuan tangguh ini ya? Awalnya dari ngobrol-ngobrol. Ya, ide untuk wanita tangguh dengan berbagai program ini bagaimana ceritanya? Ya, kita dari ngobrol-ngobrol. Awalnya sebenarnya tanpa program, ya, karena hanya ngumpul dan situasinya waktu itu kan semuanya turun ya, lockdown dan lain sebagainya. Terus kita lihat, aduh nih mulai warung-warung banyak yang tutup pada saat itu kan. Jadi sebenarnya gerakan yang pertama kita lakukan itu tanpa uang. Kita hanya mengajak, ayo belanja ke warung. Itu gerakan kita yang pertama. Terus ayo belanja buah lokal, ayo belanja di tukang sayur gitu kan. Waktu itu karena kehidupannya pada saat itu menurun gitu. Nah, tapi dengan berjalannya itu kemudian oh ternyata ada sembako, udah deh kita kumpul aja bikin apa gitu. Akhirnya muncullah jadi perempuan tangguh itu gitu. Dan baru tuh dari situ ternyata waktu kita menyalurkan sembako, ada juga yang kepingin ngasih sembako ke kita gitu, minta tolong untuk disalurkan gitu. Jadi macam-macam, dan sistem gerakannya sendiri kita mencoba menghidupkan roda ekonomi itu sendiri. Misalnya gini, ketika kita mau memberikan sembako, kita beli sembakonya itu di warung. Ya, jadi bukan kita beli di toko atau di mana gitu, enggak. Kita cari warung yang dekat rumah aja gitu. Dan sistemnya waktu itu karena kesulitan, kita nggak bisa keluar, nggak bisa apa, akhirnya kita menyebar transfer uang, dana ya. Di kamu ada warung berapa, di kamu ada warung berapa gitu. Jadi kita kirim uangnya, jadi terus spread gitu. Jadi sistemnya waktu itu tantangan banget sih karena COVID itu gitu. Jadi kita harus melihat situasi dan mengakali dan mencari solusi untuk bisa mengatasi itu gitu. Iya, lagi lockdown ya. Gitu kita ya. Nah, tapi kemudian dengan berjalannya waktu
Dede ya yang bilang kayaknya ini kita udah bukan pertahanan lagi nih, kita udah harus masuk. Oke. Apa ada tahapan-tahapannya tuh? Jadi pertama-tama memang kita rasa kita sih ada satu kejadian yang kita sama-sama. Itu masalah penanggulangan. Kedua ketahanan. Nah, terakhir ini masa untuk menapakin lagi ekonominya, pemulihan. Jadi 3 stage itu yang kita jalanin sekarang. Misalnya seperti awalnya beli sembako, terus kita juga awalnya pertama kita beli warung nasi. Warung nasi kita beli 100-150. Kita beli dari warung. Ya. Bukan beli warung nasi, orang pikir kayak IBC, warungnya tuh dibeli ya gitu. Gitu ya. Iya. Beli nasi di warung nasi. Nanti ya tetangganya ini untuk dibagi-bagi sekelilingnya. Itu namanya kita mencoba memutar roda ekonominya itu. Sedikit tapi tiap ibu kira-kira ada 150 tiap di satu titik. Tapi berapa per minggu? Misalnya 5 ibu, 10 ibu, nanti minggunya lagi terus saja gitu kita bergulir. Nah, untuk sekarang akhirnya kita berpikir ya bahwa UMKM menjadi tulang punggung yang kita mesti jalanin. Selain kesehatan, Nah, akhirnya kita bikinlah yayasan. Dengan yayasan itu ya basicnya yaitu pemulihan. Sekarang udah masa pemulihan pandemi ini kita harus udah mulai. Jadi kita nggak lagi ngasih sembako, ngasih yang seperti ini, tapi kita udah mulai pemulihan. Kita target kita siapa? Ya disabilitas, sahabat-sahabat itu. Dan kita merasa bersyukur bukan karena kita kuat, kita bisa, kita apa, tapi karena Tuhan kasih kemudahan buat kita, dibantu sama donatur, sponsor yang merasa bersama-sama. Dan saya rasa sahabat-sahabat yang perempuan tangguh yang sangat solid, sisterhoodnya juga, dan kurang lebih seumuran ya. Jadi seumuran itu ya, jadi seumuran jadi sahabat-sahabat kita pasti bisa kalau kita bersama-sama ngatasin ini. Saya rasa sih itu. Itu mama cantik gercep. Iya. Kayak kita juga ini niat berempat akhirnya jadi. Satu lagi UMKM yang desa binaan belum bicara. Siapa Mbak Mira boleh? Ayo. Desa binaan. Oke. Kalau UMKM perempuan tangguh punya perhatian khusus untuk nelayan. Di daerah mana tuh, Mbak? Di Semarang, di Tambak Lorok, itu adalah desa nelayan yang terpadat di Semarang. Nah, kita dapat kerjasama dengan koperasi di sana. Kita memberikan semacam permodalan buat mereka. Jadi dana bergulir. Jadi nelayan tradisional. Tradisional. Nah, alhamdulillah sampai sekarang udah 43 nelayan ya. Alhamdulillah, dan kita mau berikutnya lagi nambah. Alhamdulillah sekali. Itu yang kita lakukan. Nah, dan itu pun juga berjenjang. Ke tahap berikutnya kita akan bantu bagaimana cara masarin hasilnya. Ya ini yang mengolahnya menjadi misalnya ikan asin yang sehat. Jadi nggak ada pengawet, nggak ada apa. Ini yang lagi kita programkan ke depannya, insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Dan di desa itu kita juga membantu sekolah taman bacaan. Itu jadi perpustakaan kita siapkan buku-bukunya, dan juga kita juga menyiapkan jaringan. Wifi kayak gitu, karena mereka kemarin mengalami kesulitan ketika harus sekolah daring ya kan. Jadi akhirnya kita juga melihat kebutuhan itu di sana gitu. Kalau dari Mbak Mira apa? Tadi dia senyum aja, aduh senyum aja ya dong. Banyaknya kadang-kadang suka lupa. Jangan lihat saya, lihat kamera aja jadi nggak lupa. Apalagi Bi? Nah, ya ini anaknya banyak yang datang yang justru bantu kita. Ya, gitu kan, kita tuh gitu. Gimana ya? Awalnya kita juga nggak nyangka gitu sampai sedemikian. Apanya ya, kita bisa bukan meledak ya, artinya kita bisa berbuat banyak gitu. Itu ada aja gitu. Jadi kayak ada apa ya, gimana ya, ada aja gitu. Jadi ada jalannya kayak misalnya iya betul. Jadi misalnya aduh kita perlu ini nih, tapi nanti betul ada yang nawarin gitu, seperti itu gitu. Jadi ya kita jalaninnya juga jadi lebih semangat gitu ya. Berbuat amal itu ada aja yang yang memberi sumbangan itu ya. Percaya sama kebaikan itu pasti ada. Pasti namanya pasti kebaikan. Iya, para sahabat lintas Melayu itu contoh yang baik-baik ya. Apalagi Mbak Mira? Apalagi ya. Dia mesti dipancing. Kalau yang ini mah jago, udah. Tadi gitu, saya bilang, saya tuh paling nggak bisa ngomong. Ya jangan. Harus. Kalau para sahabat lintas Melayu memaksa untuk
ikonnya. Oh iya. Gitu. Apalagi ya? Terus pendidikan kayak gimana tuh Mbak Mira kira-kira? Pendidikan ya selain ini apa namanya? Pendidikan ke depannya. Untuk kedepannya ya, kita Ya, ke memang depan. fokus Jangan ke mundur. disabilitas. Jadi yang sekarang ini untuk sahabat tuli, untuk kuliner dan makeup artist sahabat tuli, kedepannya insya Allah tahun 2021 kita mau mengadakan pelatihan untuk tunanetra. Iya. Untuk public speaking, kemudian juga mungkin pelatihan hidroponik untuk anak-anak tunagrahita gitu. Jadi kebetulan nanti akhir setelah ini selesai semua kita mau mengadakan raker yang pertama gitu untuk membahas program-program kita ke depannya tahun depan. Iya, amin. Kita doain ya. Terus juga kita infoin. Ya, selain disabilitas, target kita juga pelatihan untuk perempuan. Mungkin untuk pokoknya tahun 2021 tuh udah banyak yang di ini, terutama idenya Bu Dede gitu. Iya, ada yang interaktif sih. Iya. Bu ini di yayasan berapa orang pendirinya Bu? Pendiri ada 29. Pendiri ada 29, tapi anggota kita semuanya sekitar 60, nggak terlalu banyak sih. Ya, jangan banyak ntar ribet. 62. Jalan Yang penting adalah program-program untuk kesananya ya, yang bisa menarik. Kalau misalnya dari masyarakat mau menghubungi kemana? Masyarakat mencari email atau Instagram apa, Bisa Facebooknya DM apa? Instagram Perempuan Tangguh perempuantangguh.official. Perempuan Tangguh Indonesia. Oh, sorry. Perempuan Nanti Tangguh titik official. Nah, Iya. ibu ini aja deh yang. Ibu ini aja. Jadi nanti orang yang mau itu lebih oh iya gitu. Perempuantangguh.official. Iya. Itu IG kita, jangan lupa ya, ikutin IG kita. Yang Follow ya, Follow. sosmed lain? Sosmednya kita belum bikin lagi. Masih itu dulu. Kita orangnya memang cuma segini. Iya. Dan sebetulnya gini, kita tuh kerja nggak pernah ngoyo. Yang bisa kita kerjain, yang nggak ya udah. Jadi setiap kali kita ngelihat, nih kira-kira siapa, ada yang bisa pegang nggak? Kalau nggak ada yang bisa pegang, nggak usah, gitu. Jadi kita sebisa mungkin yang memang kita bisa handle aja. Ya alhamdulillah sih. Ya. Jangan kepanjangan. Nanti ada part 2. Kita stop dulu, matiin, nanti kita sambung lagi. Lintas Melawai, ini episode kedua. Oke, Mbak Ami, lanjutkan lagi pembicaraan tadi. Yang ngoyo Mbak Mi. Tadi itu sampai mana ya? Iya. Pokoknya kita nggak ngoyo ya. Iya. Jadi kita mengerjakan apa yang kita bisa, dan alhamdulillah sampai saat ini banyak yang udah kita kerjakan dan bermanfaat. Ya, amin. Tadi Mira menceritakan bahwa kita tuh membantu anak-anak difabel dan kemudian juga untuk perempuan, tapi kita juga akan mengadakan yang buat laki ya. Misalnya yang untuk membenarkan elektronik, teknisi, menjadi teknisi. Nah, IT itu mungkin ya, apa teknisi itu masih dalam penggodok ya, penggodokan gitu. Jadi kan tiap kali semua ada ide atau apa kita lihat dulu ya kemampuan kita di mana, terus bisa dapat bantuan donasinya dari mana gitu. Dan tempat segala macam kan semua harus dipikirkan. Betul. Nah, jadi dari situ barulah kita bergerak. Gitu. Iya. Tapi kalau yang seperti ini nih banyak sponsor tempat atau nanti untuk workshopnya seperti apa? Memang cara bekerja daripada wanita tangguh ini seperti apa Mbak Mi? Apa memang bersama atau memang sponsorship? Orang memberi atau Awalnya selalu kita mulai dari apa yang kita bisa dulu. Ya, jadi misalnya tanpa sponsor tapi kita masih bisa jalanin, oke gitu. Tapi kok alhamdulillah setiap baru launching apa gitu ada yang datang. Terus langsung dimudahkan gitu. Benar, saya setuju. Ya, kita mau bikin ini gitu, kemudian ada yang menghubungi kita, saya mau bantu dong ini gitu. Jadi kita juga, aduh gila ya ternyata jalan tuh dibuka terus gitu, alhamdulillah gitu. Jadi itu niat baik yang bisa dijalankan dan dimudahkan. Iya.
Terus ibu ini apalagi yang mesti dibicarakan untuk para sahabat lintas Melawai di sana? Aku seneng. Kalau UMKM itu kita peduli nelayan sama petani. Kalau untuk petani pada waktu masa pandemi masih kita PSBB itu kita beli daripada petani di Cisarua. Kita beli, terus kita beli teman-teman, kita tawarkan sama teman-teman. Jadi mereka juga kita beli ya waktu itu berapa truk, kita bagi lagi. Itu cukup cukup alhamdulillah cukup jalan untuk itu juga ya. Petani bunga juga ya. Petani bunga juga kita. Di Cipano tuh petani bunga banyak banget. Banyak yang nggak ini, efek kita cari-cari yang UMKM seperti itu. Kalau UMKM kedepannya mungkin juga kita harus perhatikan juga ya, yang selain itu akan. Oh ya, masker tuh menarik juga. Itu UMKM pertama kita dapat dana untuk berpikir bahwa bagaimana pada waktu itu masker belum boleh masker yang nggak harus pakai masker yang kesehatan. Jadi kita cari penjahit-penjahit dari Bogor, Bandung untuk kita carikan dana. Satu masker itu kita hargakan berapa ya waktu itu? 5.000 tapi dia dapat uang 1 juta. Jadi kita kasih satu penjahit itu kira-kira 200 masker. Dari 200 masker itu kita dapat berapa penjahit rumahan? Wah, ada sekitar 34 lebih ya, 70 ya. 70 penjahit rumahan. 70 ada. Nah, itu 70. Itu berapa bulan? Jadi kenapa 70? Dana yang awal kita berikan adalah 50 juta yang kita siapkan untuk 50 penjahit. Kenapa menjadi 70 juta? Karena setelah hasil jahitan itu sebagian kita bagi kepada masyarakat, sebagian lagi kita jual sama ibu-ibu yang kualitasnya baik, yang bagus. Kita jual, kita dapat lagi duit, kita kasih lagi ke 1 juta untuk ke si penjahit-penjahit itu, makanya ya, jadi ada batik, ada apa. Nah ini jadinya dari 50 dana yang harusnya 50 penjahit dapat jadi menjadi lebih. Nah itu tahap 1. Tahap 2-nya yang kita cari adalah ini kan banyak pabrik-pabrik nih yang tutup. Yang dulu ini dia ekspor nih apa namanya untuk pakaian jadi ke luar negeri. Mereka hampir tutup dengan awal-awal kayak gitu. Akhirnya kita pesan, jadi ada perusahaan yang relasi daripada ibu-ibu perempuan tangguh ini untuk memberikan secara kuantiti yang besar dengan brandingnya mereka ya, seperti yang dipakai sama Mbak Ade, nah kayak gitu. Nah ini kan ada brandingnya itu, tapi dengan jumlah yang cukup banyak yang untuk lumayan untuk pabriknya tetap berjalan. Jadi pabriknya tetap jalan, itu udah lumayan terus ya. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang masih ada pesanan-pesanan dan itu nggak sedikit, 10.000, ada 5.000 gitulah itu. Jadi yang kita berharap sih supaya jangan ada layoff PHK daripada buruh-buruhnya perempuannya itu. Itu sih itulah beberapa program-program kami kurang lebih. Ada lagi yang tambahin? Dan awal-awalnya kita juga yang ayo pakai masker itu banyak didukung oleh artis. Ya, jadi kita bikin tuh kegiatan ayo pakai masker gitu, video campaign dari mereka dari rumah gitu. Itu ada Tompi, ada Alan Budi Kusuma, ada siapa Chelsea Islan gitu. Semua banyak yang mendukung kita, seneng banyak. Gitu. Apalagi ya? Lintas Melawai, ini kita ngos-ngosan ini. Para sahabat Lintas Melawai perlu diketahui, ini anak selatan semua nih. Jadi pada saat kejadian Lintas Melawai mereka masih mungkin pakai baju putih hijau atau putih biru. Bukan begitu Mbak Dede? Ya. Waktu Lintas Melawai kita berdua anak Menteng. Bukan selatan gitu. Oh Menteng. Saya juga Menteng. Oh Menteng, kami tutup dong Sabtu Minggu. Gitu ya. Udah pasti dong. Nggak ke Lintas Melawai nggak gaul. Ya itu karena dulu buat aku adalah Lintas Melawai ini adalah barometer. Di Bandung Lintas Dago adalah barometer untuk ikon-ikon. Makanya waktu saat mereka bikin juga, ayo kita bikin Lintas Melawai karena mereka adalah pelaku. Kayak si Andre, si Oti, ada ini termasuk saya adalah pelaku salah satu di Lintas Melawai. Setiap Sabtu Minggu pasti lo lagi gitu. Tapi Mbak Dede pernah ya Sabtu Minggu apa mereka? Nggak usah itu dong. Lewat-lewat dikit lumayan lebih. Ini kayak ngetes anak gaul atau bukan nih? Ini nggak bukan anak gaul ya.
mampir dong di Burger King, Junkin atau di Dairy Queen kali waktu itu. Oh iya, Deki ya. Iya benar, es krim Deki. Oh iya pastilah. Pokoknya pada saat zamannya mereka belum yang anak gaul belum minta semua belum ngerasa lintas gaul ya. Tapi sayang sekarang udah nggak ada kayak gitu ya. Dulu zaman kita Cikuduk ada olahraga, ada apa. Zaman sekarang nggak ada sosmed aja. Mereka nggak ngerasain kayak kita. Skateboard. Kita teman SMA Jakarta rata-rata hampir tahu kan. Rata-rata kan tahu. Kalau mereka nggak ada kayak begitu lagi, nggak ngedalamin seperti kita rasain. Di lintas Melawai pasti pernah nyobain roti bakar dong. Ini kali ini yang jago. Ini lebih senior, yang lebih senior. Walaupun dari mobil pasti tidak lebih senior. Roti bakar Edi ya. Itu luar biasa ya. Itulah. Legend. Oh iya. Legend. Sama siapa lagi Mariam. Dahne Brambok M. Betul kayak legend Mariam Blok M. Legend. Kalau kita ke Menteng paling cuma lewat es krim apa tuh yang di dekat Gambir Ragusan. Nah itu. Ragusan. Kotak-kotaknya, satenya, habis itu pulang kita. Banyak. Dekat ke sini lagi kan. Jalan Sabang dekat satenya. Es teler ada. Iya, saya 77 kita masih di Jalan Cilacap dulu ya. Iya, Tekongan. Yang di Semarang, sama Cilacap pojok. dekat rumah almarhumnya Ramli ya dulu ya. Di garasi itu dulu ya. Iya, di pojok. Kawan orang fashion. Kawan orang fashion nih, Ramli. Nasi goreng kambing, Bon Siri. Top. Selalu tes di zaman itu. Iya, benar. Selalu. Yang jelas kita, aku lebih inget karena aku di Jalan Cicurug kan. Iya, enggak, aku di Jalan Cicurug yang deket perumahan Kalimantan itu. Namarina. Oh iya. Itu ada Cianjur. anak jadul banget sih. Es krim itu es teler itu dari situ Pak, kami Cilacap kan? Iya, Cilacap. Cilacap, Jalan Semarang. Itu bisa beli franchise-nya ya tiba-tiba di dekat Adi Irma Suryani restorannya es. Yang mana ya? Es teler yang ikut jalan ke rumahnya Krisya itu ada, bukan es teler juga? Ini sekoteng. Sekoteng. Apa sih namanya? Kan dari Cilacap kan gerobaknya nggak ada, pindah ke dekat jalanan kereta. Pegangsaan. Pegangsaan itu kan jadi gede kan akhirnya. Ya es teler itu. Lupa ya nggak inget ya. Canang Cikini. Bukan, lain lagi. Bukan. Pokoknya Pegangsaan itu dekat rumahnya Krisya, ya kan? Oh iya, dekat Pasar Cikini, seberangnya Pasar Cikini ya. Anak musuh bangsa iya. Sebelah kiri ya. Iya, pindah ke situ. Betul. Itu kan anak. Kok lupa sih? Makanya. Atau belakang lupa? Ya. Kayaknya nggak pernah tua kan, nggak hafal terus nih. Iya. Semangat dong. Ayo. Nah, Ibu ini jadi gimana lagi program dibantu dong Ibu Hamdi. Oh ada, jangan sedih. Sudah ada itu rencananya. Coba Bu Dede. Buat perempuan, insya Allah 2021 kita programnya ke stunting, arahnya ke stunting. Kenapa stunting? Kita ngerasakan kita juga sebagai bangsa Indonesia salah satu yang masih tinggi. Untuk stuntingnya 20% dari seluruh dunia. Saya rasa itu kita harus bantu. Nah, jadi program disabilitas kita tetap jalan. Insya Allah 2021 juga perempuan itu larinya ke stunting, kematian ibu hamil, terus nutrisi balita itu kita akan jadi concern karena yang kita bilang bonus demografi itu nggak akan terjadi kalau generasi mudanya tidak sehat, tidak kuat. Ya itu jadi maka itu PR kita. Kalau misalnya Jakarta boleh juga loh Mbak, prioritas juga. Kenapa? Karena kadang-kadang sudah terlupakan juga, Jakarta dianggap sudah lebih bagus, tapi yang ke dalam-dalam juga perlu ada bantuan, perhatian. Kadang-kadang terlupakan juga. Di belakang apartemen tuh suka ada banyak orang susah, kan banyak. Iya. Daerah-daerah.
itu semua mesti. Kalau kita sih pengennya supaya tiap daerah-daerah terpencil kan susah sekali kan bidan. Kita concern sama bidan itu. Karena kenapa banyak ibu hamil yang meninggal juga karena di sana tidak ada bidan yang melahirkan. Karena nggak ngerti tata cara pelatihan. Maksudnya mereka cara memberikan anak-anak, perlu sekali ibu-ibu dikasih edukasi. Bagaimana sih? Kadang-kadang mereka nggak ngerti kasih makan instan yang apa yang gampang. Kadang-kadang hanya padahal itu membuat yang anak-anak yang tumbuh secara tidak baik. Iya, disayangkan sekali itu loh. Itu menjadi concern kami insya Allah. Mungkin ada lagi, Mbak Ami? Tambahkan. Apa ya, kalau kemarin itu mungkin yang kita bisa cerita adalah kita ini banyak berkolaborasi. Ya. Jadi sekarang ini zamannya udah bukan lagi jalan sendiri-sendiri. Ya. Apapun bisa terlaksana kalau kita mau berkolaborasi dan kita mau bergerak bersama gitu. Kemarin terutama ketika masa COVID awal, kita semua harus di rumah gitu. Tapi kebutuhan sembako di mana-mana gitu. Akhirnya kita banyak bekerja sama misalnya dengan Kopassus ya kan, lalu dengan Polisi Sapa, lalu dengan Brimob gitu. Bikin dapur umum juga. Waktu itu di daerah Jakarta Utara kita bikin dapur umum gitu. Dan itu agak berapa bulan ya dapur umum tuh kita bikin? 3 bulan ada ya, 3 bulan ada. Dari jelang Lebaran sampai setelah Lebaran ya. Makanya kayaknya segala gitu di. Pokoknya apa yang bisa dikerjain, ada yang bisa memanage itu kita jalanin gitu. Dan alhamdulillah banyak gitu yang bisa untuk dapur umum itu kita beli dari nelayan. Dari nelayan-nelayan tradisional kita beli ikannya, kita drop ke sana untuk mereka masak. Brimob itu masak ya, untuk mereka masak. Ya. Terus kita beli juga dari petani-petani yang di Cisarua, ya. Mereka masak. Jadi kita tiap minggu tuh tiap Rabuan kita sebutnya. Tiap Rabu kita beli. Kita setor. Ini mama-mama ini nggak sibuk apa kok bisa ngurusin sosial sampai optimal seperti itu ya? Sebenarnya ini akibat stay at home itu kelamaan. Udah kebosanan sama suami, jalan-jalan dulu gitu ya. Ngurusin gini. Enggak, tetap dari rumah mengerjakan itu tuh tetap dari rumah. Kita semua memanage itu dari rumah gitu. Hebat, ya. Tapi work at home itu membuat ternyata banyak ya yang bisa dikerjakan gitu. Ide-ide bertumbuhan gitu, dan ternyata semua bisa di manage gitu. Tapi ya kuncinya menurut saya sih ya itu kolaborasi gitu, karena pada saat itu kita nggak bisa kemana-mana. Iya kan, kita harus kerjasama. Siapa nih ya yang bisa keluar, karena kita juga sebagai ibu kita harus menjaga kesehatan yang di rumah kan. Jadi kita nggak bisa pergi-pergi juga gitu, nggak bisa sembarangan gitu. Gitu. Ya. Jangan kepanjangan. Kalau panjang-panjang nanti orang kembali bosen. Ingat ini bukan infotainment. Ya, ini cuma bercanda lintas pelawai ini sama ibu-ibu perempuan tangguh ini. Bukan ibu-ibu dia, perempuan tangguh. Begitu banyak banget ide-idenya sampai mereka bisa mengerjakan di rumah. Jadi di rumah itu mereka tidak bisa diam, jalan, ada aja idenya, ada ide. Nah, para sahabat lintas melawai, ingat ya, ingat perempuan tangguh. Cek, jalan sore, kita berjalan-jalan sore di lintas melawai. Ayo kasih kisnya gimana? Kasih kisnya buat para sahabat lintas melawai.